Kesempatan itu kan. Ya, ini dengan Bapak Oki, ini pendamping perkebunan. Ada Bu Sumiarni. Dan ini salah satu petaninya nih, Bapak Suparlan. Nah, beliau ini bisa dikatakan petani sukses lah untuk kakao. Berapa luas lahannya, Pak? Yang saya kelola ini 1 hektar. 1 hektar yang fokus untuk kakao. Kakao semua ini. Kakao semua. Ya, cuma ada tanaman apa namanya ini? Tumpang sari itu kan, nah, campur lah. Berapa pohon kira-kira kakao yang 1 hektar? Sekitar masih yang 800-an. 800 pohon. Ya. Itu penghasilan berapa? Saya panen dalam 1 bulan 2 kali, 2 kali panen. Jumlahnya sekitar 60-70 itu tetap per bulan. Kilo? Ah, per bulannya. Berarti berapa uang itu? Nah, kalau uangnya kali 30. Itu per bulan ya? Nah, per bulan sekitar 2.100.000 ini. Itu rata-rata itu setiap bulan dapat segitu. Itu, ya. Dari Januari sampai Desember. Nah, kadang-kadang 3 bulan terakhir baru dia kurang sedikit, dapat 50 per bulannya 3 bulan terakhir. Dalam 12 bulan 3 bulan terakhir. Oh, itu yang sedikit. Nah, yang sedikit. Tapi lumayan Ya. hasilnya. Terus kegiatan sekarang apa nih? Ini mau pangkas-pangkas matahari ini bisa. Ini berarti pemangkasan pemeliharaan ya? Pemeliharaan. Jadi di kakao itu ada 3 pemangkasan nih. Pemangkasan bentuk, pemeliharaan, dan produksi. Nah, sekarang ini beliau nih mau pemangkasan pemeliharaan. Coba Pak, silakan Pak dipangkas nih, yang mana dipangkas nih? Kita lihat matahari ya. Karena Ini sudah musim hujan ini ya, masih di bulan Februari ini. kita pangkas dahan-dahan begini. Dahan-dahan yang baru-baru tumbuh kan. Tunas air. Ya, Tunas airnya dibuang. Nah, dibuang. Biar sinar matahari bisa tembus. Bisa tembus ini ya. Tidak boleh kita sayang. Ya, ini tunas air ini tidak boleh disayang nih, harus dibuang ini. Walaupun dia ada bunganya Pak ya, dibuang juga. Tapi tidak mengapa, nanti mana yang tinggal itu yang jadi kan, karena banyak hangat. Mau bantuan Leonot ya Pak? Iya. Ini pemangkasan pemeliharaan gimana biar bentuknya bisa terjaga, bentuk awal itu. Jadi di sini ada 3 batang. Nah, ini yang dipertahankan nih bentuknya nih, jangan sampai berubah, makanya dikatakan pemangkasan pemeliharaan. Ini tunas air, tidak boleh disayang, ini harus dibuang. Cuma kemarin itu saya PKB kemarin itu kita belikan dulu. Ini dah yang anu itu Pak. Sumbangan itu kan. Sistemnya sebenarnya ini jejak ya kan? Nah. Ini kita nyari. Iya, ini roraknya maksudnya. Mulai ngatur roraknya di tengah. Ini ada lorak baru nih. Jadi ini ada rorak-rorak. Rorak itu istilahnya lubang-lubang untuk menimbun sisa-sisa pemangkasan atau sisa daun, dibuat rorak. Ya teman-teman, inilah rorak yang ada di salah satu kebun petani di Desa Sokong di Dusun Betunting. Jadi lahan ini milik Pak Suparlan ya, yang menurut kami sangat luar biasa ya, karena memang beliau ini benar-benar fokus di dalam bertani khususnya kakao. Kita lihat juga pola-pola tanamnya sungguh-sungguh sangat rapi ya, kemudian hasilnya juga luar biasa. Jadi kita berharap juga petani-petani kakao yang di tempat lain juga berharap melakukan hal yang sama seperti ini, sehingga
hasilnya juga bisa maksimal. Jadi ini rorak-rorak yang sudah dibuat, yang lama sudah ditimbun, dibuka lagi rorak baru. Jadi ini belum dipangkas, ini masih belum, karena masih mulai dari bagian atas, bagian bawahnya masih belum. Ini masih rindang sekali, sehingga matahari tidak begitu tembus, ini sekitar tidak nyampe, harus standarnya 25-30% sinar matahari harus tembus. Ini masih belum pemangkasan. Oh, terakhir dipangkas 3 bulan lalu. Memang bulan ini memang jadwalnya mangkas lagi. Anu ini Pak. Saya sudah ambil kemarin sekitar 30 buahnya masa. Ini ya. Ini sudah dipanen bila hari ya? Kemarin saya panen lebih ke 25 saya ambil buahnya. Masih ini kan? Ini masih banyak. Ini ya, ini. Walaupun rimbun ini ya. Oh. Ini jorgetnya di atas sekali tapi tidak apa-apa, bagus juga nih bentuknya nih. Ini yang ada gambar kemarin tuh. Kemarin saya buat ada 25 biji. Nah, buah yang anu jemur sekarang itu. Jadi buah yang bagus tuh yang ini nih, buah yang di batang utama nih. Ini kualitasnya bagus ini. Ini masih gelapnya di saya. Kalau dijual kemana dijual Pak Parlan? Ada di pengepul lah. Pengepul, berarti pengepul sekarang ada di harga 30 ya? Ya, 32. Paling murah Bapak jual berapa per kilonya? 30. 30 dari dulu, paling murah 30. Yang paling mahal kena berapa? 30 sampai 35. 30. Oh. Mahal. Berarti kalau dalam setahun itu berapa rupiah Bapak dapat? Dari yang 800 pohon ini. Berapa puluh juta tuh? Ada sekitar 12 juta setahun. Enggak, kalau paling itu paling banyak itu. Termasuk nomor 2 lah itu. Paling banyaknya berapa? Banyak itu sampai 25. Oh, 25 juta. Nah, sampai 25. Keseringan dapat banyak atau dapat sedikit? Seringan dapat separuh itu. Oh, setengah itu. Setengah itu. Berarti paling sedikit 12 juta. Mungkin karena pemeliharaan ini Oh. cuaca itu kan. Paling sedikit kan 12 juta, paling banyak 25 juta. Nah, tergantung pemeliharaan. Nah, tergantung. Cuaca juga. Ya. Kalau pemangkasan yang seluas ini yang 800 pohon nih berapa hari dipangkas? Habis semua? Berapa lama? Kalau ya kira-kira kalau saya akan satu orang kan. Nah, Satu orang kadang-kadang kalau kelompok itu 1 minggu siap. selesai deh. Berarti pernah diadakan per kelompok jadi anggota yang bantu gitu. Nah, Tapi kalau sendiri berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau kelompok bisa 5 hari. Bukan 5 hari itu. Kalau menurut Bu Sumi gimana? Kelompok yang di sini? Cukup bagus karena hasilnya bagus dan pemeliharaannya juga bagus. Kalau Pak Oki, Produksinya produksi gimana? Kalau Pak Oki selama pendampingan di wilayahnya beliau nih gimana? Ini salah satu yang luar biasa beliau, jadi saya rasa juga ini bisa menjadi contoh ya untuk petani-petani kita yang lain. Jadi seorang Pak Parlan ini yang kita katakan sudah umurnya tidak muda tetapi masih semangat. Kenapa kita yang muda-muda ini jadi petani begitu kurang semangat begitu kan? Nah, ini pesan untuk kita semua bahwa kita harus serius dan semangat dalam bertani khususnya kakao. Kalau semuanya serius seperti beliau, insya Allah akan sukses gitu ya. Ya, betul. Dengan luasan yang seperti ini kan tumpang sari nih, banyak kelapa juga di sini. Ada kelapa, ada durian juga ada. Apalagi selain kakao Pak? Kelapa, durian, Berpisah. pisang juga. Nah, itu jadi tidak full
beliau punya lahan 1 hektar ditanami kakao hanya 800, jadi ada yang kosong-kosong ditanami dengan kelapa gitu. Ini hujan makin lebat ini. Inilah bentuk lahan beliau nih. Hitam. Jadi rata-rata kakaonya sudah terbentuk semua. Memang dari awal dibudidayakan memang dibentuk simetris. Jadi harus simetris. Ini antara, nah ini juga nih. Ini tak banyak sekali tunas air akan mau tumbuh nih. Nah ini banyak sekali tuh. Tuh. Nah ini yang perlu dipangkas, dibuang. Ini sudah bagus ini. Jogetnya tingginya berapa nih kira-kira nih? 1 meter lebih ya. 1 meter 20 itu standarnya. Ini bagus. Nah, ada juga yang bagus. Tapi rata-rata bagus semua Pak bentuknya nih. Ini juga sudah kebentuk. Jadi kebunnya beliau nih lumayan bersih nih, rumput-rumput. Tidak kelihatan rumput. Beliau sendiri ini untuk mengelola kebun seluas 1 hektar. Kadang dibantu sama istri. Nah ini rorak yang baru dibuat ya. Nah ini rorak itu. Di tengah-tengah dibuat rorak. Yang ini rorak awalnya ini tapi udah full. Nah ini sebagai nutrisi tanamannya jadi pupuk ini. Pak, ini bisa semua yang rata-rata semua buahnya. Ini ujung mana nanti? Ini nanti di bulan apa dia akan full Pak kelihatan buahnya nih? Buahnya. Sekarang bulan Februari, Maret ya. Coba nanti Maret kita cek lagi gimana kondisinya di sini. Bulan Juli panen raya. Maret nih habis masa bulan Juli. Maret habis masa ini. Kalau masalah Ini bunga kan semua ada kan? iya, Nah, bunganya ini. sekarang sudah bentuk bunga. Ya. Kalau untuk pupukan gimana Pak? Pupukannya kan kemarin kita pupuk bulan berapa kemarin itu? Yang datang pupuk itu dalam bulan Pupuk subsidi ya? ya seperti itu. Berarti sudah untuk tahun ini belum? Belum untuk akhir hujan belum kan? Nah, Kalau sebelumnya Bapak selain pupuk subsidi pernah nggak beli pupuk? enggak Selain pernah. oh nggak pernah. Enggak pernah. Jadi pupuknya dari yang ini ya daun-daun. Ya daun-daun ini. Terus ini umur kakaonya Bapak berapa? Rata-rata semua 12 jalan. 12 tahun jalan. 12 tahun jalan ya. Berarti awalnya di tahun 2011. mulai nanam. Nah, boleh tak Bapak cerita dulu awalnya kayak gimana sih? Kok bisa fokus di kakao? Ya saya memang ada kelompok tani dari dulu lah gitu kan, dari bapak saya dulu ada kelompok tani kakao Jember dulu kan. Umur 18 cukup Jember itu kan sudah tua dia kan, datanglah penyuluhan itu untuk membawa ini bibit lah gitu kan. Oh permajaan istilahnya. Permajaan gitu. Nah saya ambillah 150 hektar untuk satu kelompok di Betumping dulunya gitu. Sekarang kelompok itu dibagi 2. Oh iya yang pecah ya, Sinar Muda sama Sinar Muda 1 ya. Ya, ya. Nah, sekarang saya di sini di Sinar Muda ini saya sebagai bendahara kan, karena kelompok tani ini. Itulah saya minat lah ini gitu. Untuk pertanian lah gitu. Berarti penghasilan ini menurut Bapak bagaimana penghasilannya dari kakao nih? Untuk rumah nih bagaimana? Untuk rumah lebih Sangat dari cukup. Lebih dari cukup. Ya, walaupun sedikit ini, Iya. lebih dari cukup kalau untuk rumah ini. Ya. Terus ke depan Bapak maunya kayak gimana kira-kira ini untuk kebunnya Bapak ini? Mudah-mudahan kita sehat, kita pelihara dengan baik ya gini. Tetap dipelihara ya? Cara penghidupan flora ini kan, Iya. cara penghidupan iya ini kan, kita pelajari lah gitu. Bimbingan dari Ibu Tumi dengan Bapak Oki maupun Bapak Dodi kan. Nah, ilmu itulah yang saya gunakan selama ini gitu. Yang saya gunakan selama ini ilmu yang sudah diterapkan untuk kita itu kan. Intinya di kakao pemekasan Pak ya? Ya, pemekasan pembersihan ini. Pembersihan.
sanitasi lingkungannya ya. Ya, lingkungan. Ini kebunnya Bapak juga ini super bersih dari rumput. Tidak ada rumput. Jadi terus gimana anunya? Tetap tiap hari dibersihkan tuh gimana? Terkadang kan kita kan ada fasilitas di luar kan banyak kan umum nih kan. Oh gitu. Termasuk, ya lah kayak Kapan ada senggang waktu turun kebun gitu. kalau ada itu tiap hari lah kita turun kan, tiap hari walaupun 1 jam pun saya turun lah. Tetap tiap hari. Tetap ya. Oh, cuma waktunya mungkin kalau Ya. kalau ada kegiatan di luar mungkin sebentar gitu ya. Sebentar kadang-kadang. Kalau istri bagaimana Pak? Bantu juga. Kadang-kadang dia satu orang itu yang ambil buahnya ini. Oh panen ibu aja panen. Nah, ini Oh panen. jadi Bapak fokus di pemangkasan, Nah, pemangkasan pembersihan. pembersihan ya. Berarti khusus untuk panen istri. Ya. Luar Tapi saya biasa. sakit baru saya ikut gitu. Berapa digaji istri Pak? Dia yang ambil semua. Oh semua hasil panen sama istri. Ya, dia yang pegang itu. Jadi ini kelompoknya beliau ini namanya Sinar Muda. Terus karena perkembangan, karena banyak nih anggota dulu ya, akhirnya kelompoknya dipecah. Jadi 2 kelompok, ada Sinar Muda, kemudian pecah menjadi Sinar Muda 1 ya. Ini Bu Sumi, ini pendampingnya nih, perkebunan ini. Iya. Kalau Pak Oki selain di kakao apa aja yang potensi di wilayah sini Pak? Yang potensi memang menurut pengamatan kita melihat informasi di petani memang salah satu yang diunggulkan kan kakao. Karena dilihat dari harganya masih tetap konsisten ya dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Walaupun juga ada sih tanaman lain yang cukup tidak unggulkan, misalnya seperti kelapa, vanili gitu kan. Tapi sifatnya lebih kurang secara hasil begitu yang dirasakan oleh petani dibandingkan dengan tanaman kakao. Kalau dari Pak Parlan, kenapa harus kakao? Kenapa enggak? Di sini kan banyak kelapa. Terus ada jambu mete juga, ada durian. Kenapa fokus di kakao? Jadi gini saya berpendapat, kita kan sebagai petani kan kita mau butuh uang gitu kan ya, butuh uang kan. Nggak ada selain dari coklat ini yang menghasilkan uang per bulan ini. Oh, Nggak ada. berarti panennya kakao seperti tadi ya, panennya kakao dua kali dalam 1 bulan. Jadi panen itu langsung dapat uang itu. Ya, tapi kalau kelapa kan 3 bulan sekali. Kalau mente 1 tahun sekali. Kalau mente jauh sekali ya bagi kita itu kan jauh aja bagi kita. Gitu. Berarti kakao ini bisa menghasilkan uang setiap bulan. Setiap bulan. Nah, digaji ya. Itulah saya pilih kakao ini. Tadi 2 juta berapa tadi? 2 juta 100. 2 juta 100. 100. 3 kali berapa? 3 kali 7, 3, 21 kan. Iya, 2 juta 100 per bulan. Itu dari kakao. Belum dari kelapa ya. Ya. Belum dari pisang. Pasti kita jemur sampai bagus lah, sampai kering. Biasanya berapa hari biasanya Pak? Tergantung anu nih. Cuaca nih. Kalau cuaca yang bagus 3 hari. 3 hari pas. 3 hari. Kan pernah kelompok di sini diajarkan tentang fermentasi. Nah, bagaimana tentang fermentasi itu? Kan ini pada pendamping ini ada Pak Oki, Bu Sumi. Kan pernah diajarkan fermentasi biji kakao itu gimana? Kenapa enggak difermentasi, Pak? Karena kemarin tuh kan, sampai sekarang kan masih penyakit ini kakao kan. Karena kemungkinan itulah yang tidak bisa kita fermentasi itu kan. Karena buahnya masih ada yang keras, di separuh, kadang-kadang keras semua kan. Mungkin karena itulah kita tidak ambil itu keputusan untuk fermentasi dulu lah. Menurut Bapak gimana? Bagus enggak kira-kira fermentasi? Memang bagus, tapi keadaan barang kita inilah belum ya? Belum mengizinkan gitu. Melihat kondisi juga ya? Lihat kondisi juga kan. Kalau Bu Sumi, kalau untuk fermentasi di wilayah mana Bu yang sudah di mulai? Kecamatan Tanjung belum ada untuk fermentasi. Karena rata-rata petani di Kecamatan Tanjung itu membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya. Kalau proses fermentasi itu kan agak lama. Berapa lama deh Bu? 2 minggu. Kalau tidak fermentasi, mereka dapat uang tuh langsung 3 hari sudah bisa. Oh, berarti itu ya karena butuh uang cash. Ya. Untuk sekolah anak segala macam ya. Kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau ke depan kira-kira bisa enggak untuk fermentasi? Dulu di Leong Tengah sudah ada bantuan untuk kota fermentasi kebetulan di kelompoknya Tamara. Tapi mereka tidak berlanjut karena faktor itu dah
kebutuhan sehari-hari dan untuk sekolah anak-anak mereka. Terus kalau Pak Oki gimana Pak Oki? Apa kendalanya? Fermentasi ini memang betul secara hasil dia bagus, cuman jadi kalau kita hadapkan dengan petani yang harus simpen di lahan, sementara fermentasi ini butuh waktu seperti bahasanya Bu Sumi 2 minggu, maka itu salah satu penghambat ya. Kebun kita, kadang kita juga butuh waktu untuk membersihkan, belum lagi pemangkasan dan sebagainya. Artinya kami melepaskan kepada petani memilih mana fermentasi atau tidak kan. Jadi sekiranya menurut petani fermentasi bagus ya silakan dilakukan. Tapi juga sebaliknya misalnya itu butuh waktu dan kualitas biji kakao kita belum maksimal ya kami juga lepaskan kepada petani, tergantung seperti apa baiknya dari petani saja. Tapi kalau harga jual kan lumayan tinggi tuh kalau Iya fermentasi. betul, harga jual itu sangat lumayan tinggi ya. Iya. Kalau nggak salah itu ya kurang lebih 10 ribuan lah bedanya yang fermentasi dan tidak fermentasi. Terus sekarang gimana nih? Hujan dah reda nih. Lanjut pemangkasan gimana nih? Kita lanjutan dulu. Gambar foto dulu semuanya. Yang ini. Kita lihat. Ya, Ini beliau mau menunjukkan. semangat kita di kantor, semangat ya. Iya. Kalau petani sukses kita juga senang. Ada juga kami yang bersukses. Dan dapat piagam besok. Ini sebagai salah satu motivasi teman-teman anggota kelompok yang lain untuk bisa memelihara kebunnya. Ini semua nih. Rata-rata kan. Ini sudah rapi. Ini ada lorak buat kemarin. Iya, ini roraknya juga ada. Ini sudah panen kemarin itu. Nih, banyak buahnya sebenarnya. Ini berapa jarak tanamnya Pak Parlan? Ini kan tanamnya dulu ini dari Gernas ini gerakan nasional ini 3 meter 3x3 kan? 3x3 Standar 3x3. standar. Jadi ini kalau kita hitung per hektar berarti sekitar 900 pohon ya. 900 ya. Tapi ini masuk 800. Karena di sini ada juga pohon kelapanya, ada pisangnya, termasuk rumahnya Pak Parlan di kebun ini. Jadi dikurangi dengan rumah beliau juga. Ini sudah ya lumayan bagus lah, ada bentuk-bentuk. Nah ini ada 3, ya simetris lah ya Pak ya. Ya. Ini simetris lah. Dia seimbang nih antara yang ini sama yang ini simetris tuh. Nah ini yang bagus bentuknya. Jadi tinggi jorgetnya paling enggak dia 1 sampai 120 sampai 1,5 meter ya. 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 Ini yang dikatakan jorget. Ini sudah seimbang, bisa bikin 4 juga enggak masalah, tapi standarnya 3. Yang tidak berubah. Oh yang tadi tuh. Sudah. Sudah tadi tak lihat. Pokok tak bosan masuk kebun Pak Oki. Tinggal panen. Ini istrinya beliau nih, pendamping setia untuk panen ini. Kalau seluas ini berapa lama panen Bu? 3 hari. 2 hari. 3 hari. Berarti tergantung lah Pak. Tergantung. Yang sebulan kan 2 kali panen. Iya, uji nelpon ini. Sekali panennya 2 harian. Buahnya kadang 4 hari. Tuh nih, rumahnya beliau nih di kebun langsung nih. Di bagian atas kebunnya di rumah. Nah, ini kakonya di samping-samping rumah. Makanya tiap hari beliau ya ke kebun. Oh ini itu nih Pak. Tak masih butuh Pak. Ada yang saya tuta itu yang saya. Ini lumayan bagus ini. Langsung belakang Pak.